Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa, para penggemar setia channel YouTube Al-Bahjah Cianjur. Kembali lagi bersama kami dalam program Lentera Ilmu, yang mana dalam program ini insya Allah kita akan membahas berbagai macam ilmu-ilmu syariat Islam, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena nampaknya ketika kita menjalani kehidupan tanpa ada tuntunan ilmu syariat Islam ini, hidup kita ini tidak akan terarah. Oleh karena itu, program ini, program Lentera Ilmu, akan tayang dan akan hadir sebagai tayangan yang mengedukasi untuk para pemirsa semuanya, agar kita semuanya bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan ilmu syariat Islam. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, di program kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya, Ustadz Soheh. Gimana kabarnya Ustadz Soheh? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan para lancar insya Allah. Dan tentunya di program ini kita selalu akan dibersamai oleh narasumber utama kita, yaitu beliau adalah pengasuh Al-Bahjah Cianjur, yaitu Al-Ustadz Muhammad Nur. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad dipanjangkan usianya, sehat walafiat Ustadz. Kemudian urusan-urusan dakwahnya juga selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Jadi karena kebetulan Ustadz, acara kita ini sekarang itu syuting di bulan suci Ramadan ya. Mungkin tepatnya di puasa kelima ya sekarang itu. Puasa kelima. Jadi Ustadz, seperti yang pernah kita dengar itu, Allah Subhanahu wa taala itu kan menyiapkan berbagai macam pahala yang besar Ustadz di bulan suci Ramadan ini. Bahkan mungkin dilipat gandakan ya. Pahala di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Tapi itu kan untuk siapa yang bisa mendapatkan pahala itu. Nah, kita ini kan nggak tahu Ustadz, gimana caranya supaya kita itu bisa maksimal dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena contohnya fenomena di masyarakat itu, ketika sedang puasa Ramadan, kemudian dia tersinggung misalkan, kemudian emosi nih. Emosi, ada satu temannya tuh ngingetin Ustaz, jangan marah, nanti pahala puasanya kurang gitu. Atau jangan gibah, atau jangan hasud itu, karena akan mengurangi pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Jadi banyak sekali hal yang kaitannya dengan pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini, kemudian berkaitan dengan kebersihan hati gitu Ustaz, supaya pahalanya itu nggak berkurang. Jadi selalu seperti itu, jangan marah, pahala kurang. Jadi hal yang kaitannya dengan hati. Berarti kan mungkin di antara caranya, tapi kita tidak tahu, nanti kita akan bertanya kepada Ustadz Muhammad. Jadi apakah benar untuk mendapatkan pahala yang utuh itu harus dengan hati yang bersih seperti tadi contoh yang terjadi di masyarakat gitu Ustaz. Tapi sebelum kita korelasikan antara hati dan hati yang bersih dengan menjalani bulan suci Ramadan ini Ustaz, mungkin pertanyaan pertamanya Ustaz, sebetulnya yang dimaksud dengan hati yang bersih itu seperti apa sih Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Semoga kita semuanya mendapatkan seluruh keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, dan semoga keistimewaan itu bersambung ke bulan-bulan selanjutnya sampai bertemu dengan Ramadan kembali, sinin ba'da sinin, awam pada awam. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan, sedikit menanggapi prolog di awal tadi. Untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan dan untuk mempertahankan keutuhannya, apakah berkaitan dengan hati yang bersih, kan itu ya. Kemudian baru muncul pertanyaan, sebetulnya apa yang dimaksud dengan hati yang bersih. Yang pertama, sebelum menjawab sekali lagi yang ditanyakan tentang apakah yang dimaksud hati bersih tadi itu, hal yang terpenting adalah
bagaimana cara mendapatkan pahala secara khusus dan keistimewaan bulan suci Ramadan secara umum. Karena ada dua ya. Tidak hanya yang pertama, tentu pahala itu benar ada di bulan suci Ramadan ini, khususnya pahala puasa yang begitu besar dan istimewa. Tapi secara umum kan keistimewaannya bukan hanya pahala. Ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga keistimewaan bulan suci Ramadan itu amal ibadah dimudahkan. Ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sebagian mengatakan itu ala zahirihi, artinya ya seperti itu fakta dan kenyataannya. Sebagian mengatakan itu menunjukkan bahwa amalan itu mudah sekali di bulan suci Ramadan. Apapun pendapatnya, yang jelas fakta bahwa amal soleh dimudahkan di bulan suci Ramadan itu adalah benar adanya. Salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Jadi selain pahala, ada ampunan dosa, ada kemudahan dalam beramal. Kemudian pahala bukan sekedar pahala, tapi diangkat, artinya dilipat gandakan. Khususnya pahala puasa. Puasa sendiri itu pahalanya dilipat gandakan begitu luar biasa. Setiap amalan itu ada kadar ukurannya. Jika seorang hamba beramal, maka akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, Allah saja yang tahu berapa kali lipat dilipat gandakan pahala. Jadi istimewa. Ditambah lagi puasanya di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Bulan yang dilipat gandakan pahala, Masya Allah. Jadi double. Jadi pahala luar biasa. Betul. Dan ada keistimewaan yang lain juga adalah dibebaskan daripada neraka jahanam dan seterusnya. Oh iya, termasuk doa yang diijabah dan seterusnya. Artinya begini, banyak sekali keistimewaan bulan suci Ramadan, atau lebih tepatnya karena kita permudah ya, karena ingat bahwa ada dua, ada keistimewaan bulan suci Ramadan, ada keistimewaan puasa. Masing-masing punya keistimewaan tersendiri dan yang luar biasa, ini digabung menjadi satu, keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, banyak sekali keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali. Di antaranya pahala. Dilipat gandakannya pahala. Diangkat derajat dan begitu seterusnya. Di antaranya itu. Baik. Sekarang kita masuk pada tanggapan prolog tadi. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Ini dulu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Singkat saja. Cara mendapatkan pahala itu tergantung ibadah yang kita lakukan. Walaupun secara umum sama, artinya ketentuannya sama begitu. Contoh puasa, kita kerucutkan ke puasa misalkan. Bagaimana cara mendapatkan pahala puasa? Yang pertama tentu puasanya harus sah dulu dong. Dan sah itu maknanya adalah sesuai dengan ketentuan syariat yang diatur dalam ilmu fiqih. Maksudnya puasa sah jika rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, dan hal-hal yang bisa membatalkannya dijauhi semuanya. 3 perkara ini jika berkumpul, artinya dilakukan semuanya, maka puasanya disebut dengan sah. Apa konsekuensi puasa menjadi sah? Konsekuensinya hanya satu yang pasti. Apa itu? Gugurnya dosa. Jadi kalau puasa sah sama dengan gugur dosa. Dosa yang mana ini? Dosa meninggalkan puasa. Artinya siapapun yang puasa kemudian dia puasanya sah, berarti dia tidak akan dicatat menjadi hamba yang meninggalkan puasa. Berarti sudah tidak ada dosa meninggalkan puasa. Berarti dia sudah menunaikan ibadah atau kewajiban puasa. Sehingga nggak ada lagi dosa di situ. Tapi sebaliknya, berarti kalau yang tidak sah, ya kalau gitu dia masih punya kewajiban untuk puasa. Kalau dia tidak jalankan kewajiban itu, berarti ada dosa. Jadi sah itu hanya, sekali lagi, hanya menggugurkan kewajiban. Artinya kalau gitu dosa meninggalkan puasanya menjadi gugur. Tidak ada lagi istilahnya dosa meninggalkan puasa, karena puasa sudah kita
lakukan. Tapi untuk pahala, apakah langsung dapat? Otomatis jawabannya enggak. Hati-hati nih. Jadi kalau puasa kita sah, bukan berarti pahala langsung otomatis didapat. Tidak. Ada syarat-syarat tambahan untuk bisa dapat pahala. Jadi enggak gampang. Syarat tambahan itu apa itu? Disebut dengan syaratul qabul, syarat qabul. Yang pertama adalah ikhlas, tulus karena Allah. Puasanya karena Allah. Kemudian yang kedua, yang dia makan halal, yang dia pakai juga pakaian yang halal. Kemudian yang dia makan, yang dia pakai juga adalah yang halal. Pokoknya halal semuanya. Kalau semua itu sudah berjalan, sudah dijalankan maksudnya, maka baru masuk pada level berikutnya, itu level amalnya dikabul atau diterima. Apa konsekuensi amal yang diterima? Adanya pahala. Konsekuensinya itu, adanya pahala. Maka siapapun kita, semuanya, pada saudara kami, kaum muslimin semuanya, khususnya sahabat-sahabat kami, Jamaah Al-Bahjah, yang kami cintai, kami muliakan, target puasa kita bukannya sekedar sah. Sah nggak ya puasa saya? Itu benar, tapi jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan. Kita pengen puasanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan levelnya bukan hanya dikabul, kita pengen lebih tinggi lagi. Apa itu? Kalau dikabul itu konsekuensinya apa? Dapat pahala. Tapi ingat, prinsipnya tidak semua pahala yang didapat oleh seorang hamba kemudian akan utuh, dia bisa lihat di yaumul qiyamah. Belum tentu. Bisa jadi dia dapat pahalanya, besok gugur tuh pahala. Yaumul qiyamah dia nggak bisa dapat pahala tersebut. Yang seharusnya dapat, tapi bisa jadi malah nggak dapat itu saja. Seharusnya dia dapat karena syarat kabulnya dipenuhi, tapi gugur tuh pahala. Rontok. Nah, kenapa? Bagaimana? Ada kaitan dengan nanti yang ditanyakan ini. Nah, oke. Ini dulu menanggapi prolog tadi itu. Karena sudah dibuka dengan itu, maka indahnya kan kita jelaskan itu ya. Baik, kemudian menanggapi bagaimana apa yang dimaksud dengan hati yang bersih. Yang dimaksud hati yang bersih itu hati yang bersih daripada penyakitnya. Hati yang bersih daripada dosa-dosanya. Penyakit hati sama dengan mengakibatkan dosa. Orang yang punya penyakit hati berarti dia berdosa. Karena penyakit hati sama dengan maksiat. Ini harus hati-hati. Maka yang dimaksud hati yang bersih adalah hati yang selamat, bersih daripada penyakit-penyakitnya. Yang mana penyakit-penyakit tersebut adalah sebab kemaksiatan yang mengundang dosa. Ini yang dimaksud. Ya, yang dimaksud. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kan di Quran itu tafsiran qalbun salim itu bukan itu. Para ahli tafsir itu kebanyakan menyebut qalbun salim, hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari syirik dan seterusnya. Iya. Betul. Qalbun salim itu makna inti dan makna utamanya, tapi tidak menafikan makna bahwa qalbun salim itu al-qalbul khalis, yang bersih. Bersih dari kesyirikan, dari kemunafikan, daripada penyakit-penyakit hati tadi itu. Makanya Al-Imam Qurtubi dalam hal ini beliau menukil satu pendapat dari kalangan salafus saleh yang berpendapat bahwa makna qalbun salim itu adalah hati yang khalis, yang bersih. Kemudian beliau mengatakan ini pendapat yang paling bagus, wajah yang paling bagus. Kenapa? Karena mengumpulkan semua pendapat-pendapat yang disebutkan dalam menjelaskan makna qalbun salim. Lihat, artinya itu tidak bertentangan dengan itu. Tapi yang kita ingin tentunya, atau kita sedang bahas ini, atau kita ingin kerucutkan pembahasannya adalah tentang hati yang bersih daripada penyakitnya, yang penyakit-penyakit itu adalah sebab kemaksiatan, yang mana secara otomatis kemaksiatan mengundang dosa. Wah, ini sangat menarik sekali nih Ustaz Soy. Ternyata kan kalau kita tahu itu dosa itu yang biasa dilakukan secara dohir ya. Dohir, terus kita ngelakuin dapat dosa. Dapat gitu dosa. kan, ya. Ternyata penyakit hati juga berakibat dosa. Berarti penting sekali ini Ustaz Soy. Kita harus. Dan ada tambahan bahkan. Maksiat itu kan kebanyakan mungkin di kalangan
kaum muslimin, maksiat itu mungkin apa yang biasa dilakukan oleh anggota zahir, oleh mata, oleh telinga, ya, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, misalkan, kemudian oleh lisan, kemudian oleh anggota zahir semuanya. Zahir itu maksudnya nampak, jelas, kelihatan. Itu benar kemaksiatan. Itu betul kemaksiatan. Tapi ada kemaksiatan yang berikutnya, yang kedua adalah maksiat batin. Maksudnya maksiat batin, maksiat hati. Maksiat hati itu gimana? Itu yang punya penyakit hati. Dan Masya Allah para ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu hati ini, para ulama-ulama tasawuf, beliau menyebutkan bahwa penyakit hati atau penyakit batin atau maksiat batin itu lebih keji, lebih buruk, lebih parah daripada maksiat zahir. Kenapa itu, Ustaz? Penyakit hati itu bisa lebih keji gitu dari zahir gitu, penyakit itu. Karena tentu efek dan resikonya yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi, dan kita kaitkan dengan tadi pahala puasa dan keistimewaan yang bisa dapat oleh muslim di bulan suci Ramadan ini. Apa konsekuensinya kalau punya penyakit hati itu nanti bisa kita perpanjang. Baik Ustaz, sebelum ke sana tadi Ustaz Soe, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad, kemaksiatan yang dilakukan oleh batin atau penyakit hati itu ternyata kan berdampak dosa. Berarti kita juga harus tahu dong penyakit hati itu apa saja, kan? Karena khawatir kita merasa aman gitu Ustaz, ternyata hati kita ini juga banyak penyakitnya gitu Ustaz. Sehingga merasa aman dari dosa, ternyata banyak dosa gara-gara penyakit hati. Jadi mungkin kita para pemirsa juga pengen tahu nih Ustaz, penyakit hati itu apa saja sih Ustaz? Karena tadi dampaknya sangat mengerikan sekali Ustaz. Baik, penyakit hati yang berbahaya tadi itu ada banyak sekali. Hanya tentunya di pembahasan kita kali ini kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Paling tidak yang inti-inti, artinya yang berat-berat, yang parah-parah, yang keji-kejinya nih, paling beratnya. Paling beratnya ada 3. Yang pertama riya, yang kedua sombong, yang ketiga adalah hasud. Ada 3 ini. Ini yang berat-beratnya. Jadi ini bahasa kasarnya dedengkotnya penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati itu adalah hal yang buruk, jadi pantasnya disebut dedengkot begitu ya. 3 ini. Dan Masya Allah sedikit sekali yang bisa selamat dari penyakit-penyakit hati secara umum ya. Dan juga dari dedengkot ini sedikit sekali. Allah. Sedikit yang selamat. Jadi 3 itu riya, sombong, kemudian hasud. Riya itu adalah beramal bukan untuk Allah. Riya beramal bukan untuk Allah. Amalan tertentu, sholat, puasa, bisa jadi benar tata caranya, tata cara pelaksanaannya, tapi tidak benar peruntukannya, maksudnya motivasinya, niatnya. Benar tata caranya berarti sah saja, tadi yang sudah dibahas. Tapi kalau peruntukannya bukan untuk Allah, tidak ada pahalanya. Amalan tersebut masih nol. Ya, riya itu memang begitu. Dia beramal bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Amalan apapun, ibadah apapun yang diamalkan bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka dia adalah riya. Dan riya otomatis tidak ada pahalanya. Karena syarat diterima harus ada ikhlas. Wah, ngeri juga saja. Terus sekarang kan banyak taraweh, kita malah bikin Banyak amalan-amalan kita lakukan ya. Nge-vlog gitu kan, bikin video, bikin apa gitu, kita lagi A, B, C, D gitu. Tapi mirip nggak sih dengan sombong gitu? Ria dengan sombong itu? Berbeda. Pertama, betul banyak sekali fenomena yang itu menunjukkan ria. Tapi kita tidak boleh serta-merta menghukumi bahwa orang tersebut telah melakukan ria. Ria itu yang tahu hanya dia dengan Allah. Hanya kita dengan Allah.
Nah, tidak boleh sama sekali menghukumi fulan ria dan seterusnya. Ini juga nanti yang perlu kita sedikit perdalam ya. Walaupun bahasa perdalam itu sepertinya bukan kapasitas kita untuk membicarakan itu, tapi paling tidak sedikit jelas lah mungkin begitu ya. Jadi ria itu sekali lagi adalah beramal bukan untuk Allah. Bukan karena Allah. Beramal itu ada dua, melakukan dan meninggalkan. Ah iya, melakukan dan meninggalkan. Meninggalkan amal juga Ustaz. Meninggalkan satu amalan, satu perbuatan bukan karena Allah adalah ria. Contoh misalkan, saya nggak mau sholat jamaah. Kenapa nggak mau sholat jamaah? Karena saya takut ria. Berarti dia meninggalkan sholat jamaah karena takut ria, bukan karena Allah. Makanya para ulama mengatakan tidak beramal karena takut ria itu adalah ria. Samar sekali. Ria ini ngeri, mengerikan. Samar sekali. Ria ini Masya Allah lebih samar daripada semut yang hitam di malam yang gelap gulita yang merayap di bebatuan yang hitam. Ini ngeri ria ini. Sampai baginda Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. So yang paling kutakutkan dari antara yang beliau Nabi takutkan adalah syirik yang kecil atau yang samar, yaitu ria. Ini ngeri. Ria ini Masya Allah. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya sekali. Nah, kembali kepada tadi, beramal bukan karena Allah. Beramal ada dua ya, ada melakukan, ada meninggalkan. Melakukan karena Allah ini ikhlas. Meninggalkan karena Allah juga ikhlas. Nah, berarti kebalikannya, melakukan bukan karena Allah, ria atau tidak ikhlas. Meninggalkan bukan karena Allah, ria atau tidak ikhlas. Makanya harus hati-hati di sini. Walaupun ya para ulama di antaranya Imam Zaki Ansari fi madhkur yani seingat kami kalau tidak salah beliau dalam syarah Risalah Al-Qusyairiyahnya beliau menyebutkan derajatnya orang ikhlas itu ada 3. Orang yang tidak ria. Yang pertama orang beramal karena Allah, tapi di sisi lain dia berharap ada faidah-faidah duniawi yang dia dapat. Contoh sholat duha, pengen rezeki lancar. Baca sholat waqiah, rezeki lancar. Dan begitu seterusnya. Ya. Sholawat, pengen lunas bayar hutang misalkan. Ini masuk kategori ikhlas, tapi paling rendah dia. Paling rendah. Ada level yang tengah, dia beramal, dia ikut perintah Allah, amalannya, tapi dia berharap sesuatu. Apa? Pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga. Yang ini tengah. Ini tetap masuk dalam kategori ikhlas tadi itu. Dan yang tinggi adalah orang yang dia beramal murni hanya karena Allah yang memerintahkan dia. Sudah. Dia tidak melakukan murni karena Allah yang melarang dia. Sudah. Dia nggak melihat apa konsekuensinya, apa sudah selama Allah yang perintahkan, marhaba labbaik, jalankan. Selama Allah larang, tinggalkan, marhaba labbaik. Ini nomor 1. Artinya supaya kita juga tidak gampang-gampang ngecap orang tadi ya, ria, tidak ikhlas seterusnya. Oh kamu wiridan karena pengen lunas hutang, berarti kamu ini ria dan seterusnya. Enggak gitu juga. Ada tingkatan-tingkatan tadi itu. Baik, yang jelas kembali kepada ria tadi, karena ria dengan ikhlas ini adalah pembahasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena ini kan muqabalah, artinya kebalikannya gitu ya. Hubungannya kan hubungan arah berbalik begitu. Ya, ria berarti tidak ikhlas. Ikhlas berarti tidak ria kan begitu. Baik. Yang jelas yang harus kita garis bawahi betul-betul di sini adalah ria itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya, mengerikan sekali. Allah. Baik, yang kedua adalah apa tadi, sombong ya, kibr. Ya Allah, bagian Nabi mengancam betul. La yadkhulul jannah, enggak akan pernah masuk surga. Man kana fi qalbi mithqalu habbati khardal min kibr, barang siapa yang di hatinya ada sebiji sawi saja dari kesombongan. Jadi surga sama dengan anti sombong.
Surga sama dengan Siapapun yang sombong, tempatnya bukan di surga. Apa itu sombong itu? Sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtu, dalam riwayat ghamsun nas. Sombong itu adalah batarul haq, mengingkari kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan manusia. Ini namanya sombong. Untuk definisi sombong yang pertama tadi, mengingkari kebenaran. Siapapun yang dia menolak kebenaran, apapun bentuk penolakannya, bagaimanapun bentuk penolakannya, dan dalam bidang apapun, dia orang sombong. Makanya kalau ada orang kok gak gampang nerima nasihat, nah itu ciri orang sombong. Kalau nasihat itu betul-betul nasihat kebenaran, nasihat kebaikan, dia orang sombong. Orang kok gak bisa diingatkan, gak bisa ditegur dan seterusnya, ini ciri orang sombong. Karena dia mengingkari kebenaran. Ini hati-hati. Ciri-ciri ya. Kami tidak jazm, tidak memastikan, tapi ciri. La ilaha illallah. Maka sombong ini juga sangat-sangat berbahaya. Dan sombong itu jangan dianggap hanya ada di kalangan orang-orang yang punya kelebihan, awas salah ya. Contoh misalkan hanya di kalangan ulama saja, hanya di kalangan orang kaya saja. Ulama lebih dengan ilmunya kan gitu ya. Orang kaya lebih dengan hartanya. Ada kalangan bangsawan ya, atau pejabat lebih dengan pangkatnya kan gitu. Artinya punya keutamaan, punya kelebihan yang bisa dia dari sisi sombongkan itu. ini. Yang bisa nggak hanya di kalangan mereka. Orang miskin sombong juga ada. Orang bodoh sombong juga ada. Dan orang biasa-biasa rakyat jelata sombong juga ada. Karena sombong itu tadi mengingkari kebenaran. Mengingkari kebenaran. Ini hati-hati ya, Masya Allah. Makanya kalau kita perdalam lagi, kita akan benar-benar merasakan fakta bahwa sedikit sekali yang bisa selamat dari namanya sombong ini. La ilaha illallah. Dan kedua, merendahkan orang. Jadi kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya. Merasa lebih baik dari orang lain, siapapun dia. Makanya ilmu tasawuf itu kan ada dasar-dasarnya. Para ulama mengatakan min alif ba ilmu tasawuf, artinya dasar banget. Alif ba itu maksudnya dasar abjad gitu ya. Kalau kita kan mau belajar itu kan abjad dulu gitu ya. Jadi sangat dasar sekali. Adalah apa? Alla nara li ghairina, alla nara li anfusina fadlan ala ghairina. Adalah tidak memandang kita ini punya kelebihan dibanding orang lain. Kita merasa punya derajat lebih tinggi, kita merasa lebih. Tidak sama sekali. Ini dasar daripada ilmu tasawuf. Berarti kan ilmu tasawuf tadi memberantas kesombongan. Nah, la ilaha illallah ini yang bahaya sekali. Bagaimana surga pun juga diharapkan untuk orang sombong. Yang ketiga adalah hasud. Orang hasud, orang yang kena penyakit hasud ini orang yang dia memusuhi Allah terang-terangan. Kif, gimana? Begini, orang hasud, apa sih hasud itu? Hasud itu adalah dia mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Yang ada pada diri orang lain. Jadi dia menginginkan kenikmatan itu ada pada dirinya, tapi juga sekaligus menginginkan kenikmatan yang ada dalam diri orang lain itu hilang. Jadi dia nggak senang, nggak terima, protes kalau orang lain diberi kenikmatan. Pertanyaannya, yang memberi kenikmatan siapa? Allah. Allah. Berarti itu keputusan siapa? Keputusan Allah. Keputusan Allah. Sudah kehendak Allah. Nah terus kok nggak terima itu? Berarti menentang keputusan Allah. Nah, orang yang menentang keputusan Allah sama dengan memusuhi Allah, selesai. Makanya para ulama mengatakan mu'adatun zahirah. Memusuhi Allah secara terangan. Dan bodoh sekali kok ada orang memusuhi Allah. Dan yang mungkin paling banyak ini yang ketiga ini paling banyak.
Dan sampai-sampai ada pepatah mengatakan kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti dihasudi. Maksudnya potensi akan dihasudi kenikmatan apapun. Kenikmatan apapun, dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan apapun. Maksudnya bukan di akhirat tapi kenikmatan yang kaitannya dengan akhirat. Kalau di akhirat kan di surga nggak ada saling hasud dan seterusnya. Jadi begitu. Ini hasud ini Masya Allah. Dan hasud ini mengerikan. Mengerikannya kenapa? Karena bisa menghapus amal. Menghapus pahala yang sudah didapat. Capek-capek pahala didapat, kemudian hilang karena hasud. Kalau tadi ria itu nggak dapat pahalanya karena Nggak ada, dia menghalangi. kalau hasud ini menghapus, Ustaz. Karena hasud menghapus. Menghapus. Makanya 3 ini tentu minal muhlikat. Penyakit hati itu semuanya minal muhlikat. Muhlikat termasuk sang pembinasa yang bisa membinasakan kita di yaumil qiyamah nanti. Sebab binasanya kita. Dan ngeri sekali 3. Baru 3 ini. Baru 3. Dan ya 3 itu kita sempurnakan dulu. Para ulama menyebutkan induknya 1. Jadi kan yang gede-gedenya 3 itu tadi. Induknya 1, apa itu? Hubud dunia. Cinta dunia. Nah, kalau sudah ditarik ke induk ini, Masya Allah, lebih yakin lagi bahwa sangat sedikit yang selamat. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dong kan gitu ya. Makanya kita nggak heran kalau ada yang berkata kalau jasad atau fisik normalnya orang sehat, penyakit itu tidak normal. Tapi kalau urusan hati, normalnya atau maksudnya mayoritas kebanyakan sakit. Yang selamat itu yang tidak normal. Tidak normal itu maksudnya tidak umum, kebiasaan kebanyakan orang. Kalau kita mau cek satu-satu, mungkin kita cek kesehatan, mungkin kita sehat. Alhamdulillah kolesterolnya normal, semua normal, darah normal semuanya, alhamdulillah. Ini kan urusan dengan fisik. Penglihatan, pendengaran semua normal. Tapi kalau kita ngecek hati, yang kita ronsen hati, yang kita USG hati, yang kita scan hati, gimana? Apa yang akan terjadi? Kebanyakan, mayoritas mesti sakit. Dan Masya Allah, kami sering duduk dengan guru-guru mulia itu. Ada statement yang sampai saat ini statement itu seperti terdengar jelas, tidak pernah pudar gitu ya. Apa itu? Simpel banget, beliau mengatakan sakit fisik itu dapat pahala. Tapi kalau sakit hati, maksudnya hati yang sakit, dapat dosa. Maradul jasadi yu'jar wa maradul qalbi yu'aqab. Kalau kita sakit apapun sakit ya, kemudian kita ridho dengan penyakit tersebut sambil ikhtiar diobati, tapi ini adalah ketentuanmu ya Allah, hamba ridho dengan semua ini sudah dapat pahala. Tapi kalau hati yang sakit, 3 penyakit yang besar yang berbahaya tadi itu ada, kemudian saya ridho ya Allah dengan ini, dosa, nggak bisa, malah tambah dosa. Nah itu tadi. Nah sebetulnya dengan sedikit diskusi kita ini pun juga sudah bisa tergambar ya bagaimana mengerikannya penyakit hati itu dan pengaruh penyakit hati tersebut kepada amalan-amalan yang kita kerjakan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah 3 penyakit hati saja tadi tidak bisa berucap rasanya tuh. Memang benar-benar penting kita belajar secara detail ya. Betul. Sama khususnya dalam membedah hati tadi. Kayaknya kayak kena semua gitu kita kayak terpukul gitu. Dan memang betul seperti itu, wajib mempelajari. Makanya ilmu mempelajari ilmu hati untuk kenal dengan penyakit-penyakitnya supaya kita obati sehingga hati menjadi sembuh, bersih dari penyakit itu. Hukum mempelajari ilmu ini adalah wajib, fardhu ain. Kata Imam Ibn Ruslan pada pembahasan beliau tentang fikih, beliau di muqaddimah mengatakan wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi.
Artinya ilmu di antara fardhu ain itu adalah ilmu tentang penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hati tersebut itu. Itu dipelajari untuk diobati. Berarti yang tidak belajar ini dosa berarti, Ustaz? Dosa. Bukan, dia ruginya double. Satu dosa, dua tambah dosa. Maksudnya gini, di dosa karena dia nggak belajar, dua dosa karena dia punya penyakit hati yang mengakibatkan dia berdosa. Sehingga Imam Abdul Hasan Syadzili beliau punya statement yang ini bagi kami statementnya wow, luar biasa. Beliau mengatakan, man lam yataghalghal bi ilmina hadza mata al kabair wa huwa la yash'ur. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri mempelajari ilmu kami ini, maksudnya ilmu pembersih hati, ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan membawa dosa besar, tapi dia nggak sadar. Ini malah yang jarang sekali diperdengarkan ya, ilmu-ilmu seperti ini tuh untuk kita itu, insyaallah. Karena jadi pengen nanya gini, Ustaz. Gimana? Apa namanya? Berarti kan pentingnya banget terkait kita belajar ya tentang ilmu hati nih. Kalau menurut Anwar sendiri terkait urgensi kita nih tentang modal kita punya hati yang bersih dalam menjalani bulan suci Ramadan itu seperti apa sih? Urgensinya gitu apa gitu? Ya, dari pemaparan tadi sebetulnya sudah bisa kita atau kita sudah dapat gambaran paling tidak ya. Seurgen apa kita memiliki hati yang bersih atau menjadikan hati yang bersih sebagai bekal untuk mengarungi bulan suci Ramadan ini, kan itu ya. Seurgen apa? Jawabannya ya sangat urgen, tidak ada toleransi sedikit pun untuk tidak berbekal dengan hati yang bersih. Karena tadi hati yang kotor sama dengan hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit adalah hati yang bermaksiat. Hati yang bermaksiat mengundang dosa. Nah sekarang pertanyaannya, yuk kita satu-satu coba. Dari 3 itu, riya, puasa, baca Quran, sholat tarawih, sedekah. Ini kan amalan-amalan yang kita amalkan di bulan suci Ramadan. Ya. Puasanya bukan karena Allah, coret, nggak akan diterima. Berarti ya, coret berarti nggak diterima. Kan begitu, nggak diterima, coret. Kemudian, oke, anggaplah dia Masya Allah puasanya, dia ikhlas, artinya tidak riya. Baca Qur'annya tidak riya, semua tidak riya. Akhirnya dia dapat pahala. Kan kita sudah sampaikan di awal bahwa pahala bisa didapat tapi belum tentu utuh. Tiba-tiba dia punya hasud dalam hatinya. Dia punya hasud. Apa kata bagian Nabi? Iyyakum wal hasada. Jauhi oleh kalian. Iyyakum lagi, jauhi, betul-betul jauhi. Yang namanya hasud itu, kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sungguhnya hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang melahap habis kayu bakar. Maksudnya kebaikan yaitu amalan-amalan baik yang kita amalkan, yang akhirnya kita diberikan pahala karena amalan tersebut, hangus pahala tersebut karena Hasud tadi. hasud. Benar kata antum tadi, udah capek-capek buat ikhlas, ikhlasnya aja susah ya. Rasanya susah. Gara-gara hasud habis semua. Lapar doang jadinya sama Iya. haus. Ini mengerikan ya. Nah, kemudian juga orang yang dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati itu, kan berarti senantiasa dia berdosa. Karena penyakit hati itu ngajak berdosa kan. Pahala nggak dapat, dosa iya gitu ya. Ini yang bahaya. Dia berdosa, pahala amalan nggak diterima iya karena riya misalkan. Dapat pun gugur karena hasud tadi itu. Atau mau sebanyak apapun juga dia akan tetap binasa dengan kesombongan tadi, karena surga nggak mau dengan orang-orang yang sombong. Selesai. Segitu bahayanya. Bahaya sekali. Ya, mengerikan sekali. Sampai tadi ya, kalau kita mau banding-bandingkan, jasad kita ini, kalau jasad ini berpenyakit, rusak, ujung-ujungnya apa sih? Kematian kan?
Kalau kematian apa yang terjadi? Sudah ninggalkan dunia, kita ke alam yang lain, selesai. Jasad sudah selesai. Tapi kalau hati yang mati, karena penyakit hati, Setelah mati. apa yang akan terjadi? Setelah mati, dosanya sudah siap untuk dipertanggungjawabkan. Na'udzubillah. Jadi yang sudah menanti apa ketika dosa? Jadi mati sebelum mati itu ya yang ada penyakit hati itu. Ya mati sebelum mati. La ilaha illallah. Tapi Masya Allah, orang yang hatinya selamat, walaupun katanya jasadnya mati, yang dia akan temukan yang mana? Yang dia temukan adalah pahala. Dia tidak punya riya misalkan, dia bersih hatinya. Berarti yang dia amalkan berpahala. Nggak ada hasud, pahalanya utuh, nggak ada sombong, surga siap menyambut. Selesai, setelah meninggal jasanya mau kemana? Maka sangat-sangat urgent, sangat penting. Bahkan tadi fardu ain kita belajar ilmu hati itu. Awas ya, kita nggak mau panjang-panjang atau nggak mau lebar-lebar, kan ada nggak mau panjang lebar, kita panjang-panjang lebar-lebar biar jadi luas. Kalau tambah tinggi nanti jadi isi dan seterusnya. Dalam membahas tentang nanti kan, tapi tasawuf itu banyak melenceng dan seterusnya. Ya ada. Tasawuf yang dimaksud adalah tasawuf ahlussunnah wal jamaah. Tasawuf itu bukan mazhab akidah, bukan mazhab fikih. Bukan. Jadi tasawuf adalah tentang akhlak. Makanya para ulama mengatakan man zada 'alaika bil akhlak faqad zada 'alaika bit tasawuf. Orang yang akhlaknya lebih darimu berarti dia lebih tasawufnya. Makanya sebagian mengatakan yang lain isti'malu kulli khuluqin sani wa tarku kulli khuluqin dani. Tasawuf itu sebetulnya menggunakan setiap akhlak yang baik. Akhlak itu sumbernya di mana? Di hati. Jasad ini hanya ekspresi daripada akhlak. Gitu kan. Menggunakan semua yang baik-baik. Dan meninggalkan semua yang buruk. Ada. Tasawuf itu. Akhlak baik yang di hati. Kita nggak mau tentang karomat bisa ini. Amr akhir ini. Nanti ada pembahasan tersendiri. Yang aneh-aneh dan tidak seperti itu. Fokus utamanya adalah tentang ini. Ilmu membersihkan hati. Dan kami pikir tidak ada satu ulama pun yang menentang makna ini dan yang mengingkari kewajiban mempelajari ilmu hati ini. Selesai. Itu ya. Nah, Tasawuf. Kalau tadi Ustaz, kita kan sudah tahu nih tentang tadi ya, penyakit hati yang besar itu yang barusan dibahas, kemudian bahayanya seperti apa, dan ya tentu urgensinya di dalam kita menjalani bulan suci Ramadan. Cuman kadang gini Ustaz, kita ini kan misalkan niat awal itu bikin status di WhatsApp misalkan, alhamdulillah puasa hari ini lancar, atau enggak takjilnya apa misalkan seperti itu kan awalnya tidak ada niat apapun gitu Ustaz, hanya pengen ya mungkin iseng aja ngasih tahu. Tapi ketika ada yang komen misalkan, Masya Allah puasanya lancar seperti itu langsung kayak tersirat gitu Ustaz, tersirat apa sombong lah atau ria gitu Ustaz. Nah itu apakah seketika itu juga langsung pahalanya itu hilang seperti itu Ustaz, atau gimana? yang dimaksud seketika itu seketika mengupload status atau seketika ada sombong tadi? Ketika ada rasa gitu Ustaz. Jadi awal melakukan itu Awal melakukan biasa, tidak ada, karena ada tidak ada masalah di situ. Justru di pertengahan itu. Makanya hati-hati juga. Seorang santri misalkan, di awal mungkin saja ikhlas dia belajar. Di pertengahan dia bisa berubah hati. Syaitan itu paling nggak senang dengan orang-orang yang ikhlas, otomatis akan menggoda dengan, bahkan kadang-kadang ada yang sering diceritakan oleh guru-guru kita tentang kelicikan syaitan yang berhasil menggugurkan pahala seseorang
karena munculnya riya di tengah-tengah begitu. Jadi awalnya dia ikhlas, tapi di tengah-tengah menjadi berubah niat, karena ini yang bahaya. Kalau langsung sadar juga gitu ya seketika atau misalnya ada yang ngingetin, Istighfar. itu aman berarti saya bisa langsung. Saya tidak mengatakan aman, tapi paling tidak ya lebih aman daripada tidak istighfar sama sekali, tidak sadar sama sekali. Kita pada akhirnya ya, yang wajib kita lakukan adalah memerangi penyakit-penyakit hati itu, atau mungkin lebih lembut bahasanya dengan mengobatinya. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Masya Allah. Apa nih kesimpulan yang antum dapat nih? Ya jadi apa namanya, betul memang ya penting banget gitu masalah hati ini. Udah, wah ini kayaknya mau modal banget ya, apalagi di zaman akhir sekarang tuh kita kayak betul-betul harus belajar banget sih gitu. Belajar banget sih emang ini, Insya Allah. Jadi pesannya mungkin ya, ilmu ini yang jarang terdengar, Jarang terdengar. ternyata Masya Allah berakibatnya itu panjang sekali sampai di akhiratnya nanti gitu ya. Kata antum tadi kita ngerasanya udah aman, ternyata aman. baru kita habis belanja dikira kita ngambil makanan di Indomaret gitu kan banyak, keluar bakalan cepet, ternyata bakalan lama. Hisabnya Sama gitu, panjang. iya gitu. hisabnya panjang. Masya Allah. Allah. Mungkin Ustaz, alhamdulillah ini di segmen kali ini kita tadi ingin membahas tentang korelasi antara bersihnya hati dalam kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz tentang penyakit-penyakit hati yang dapat menggugurkan ternyata pahala Ramadan, dan ternyata puasa Pertama menolak menolak yang riya tadi itu. Iya. Dia menolak. pahala Ustadz. Iya, dapatnya pahala. Kemudian ada hasud, ini menggugurkan. Ini Masya Allah. Menolak dan menggugurkan. Kayak tadi kita di awal bahas langsung pahala yang besar gitu kan, cara dapatnya gimana, ternyata nggak semudah itu ya untuk dapat pahala-pahala yang sudah disiapkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali tantangannya, sulit berarti Ustaz ya untuk dapat pahala-pahala yang dilipat gandakan di Ramadan ini ternyata. Alhamdulillah. Dia menyinggung ini Ustaz, kan ya terkait masalah penyakit-penyakit hati. Berarti kan kalau tipsnya ini kira-kira Ustaz, tips dalam membersihkan hati sendiri itu gimana Ustaz gitu? Mumpung kita sekarang baru tanggal 5 Ramadan nih, besok tanggal 6 Ramadan gitu, biar kita ke depannya itu jauh lebih baik lagi gitu untuk bisa menjaga stabilitas hati seperti apa Ustaz? Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, kami teringat pesan daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya. Beliau itu mengatakan, beliau nukil mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya menanam, bulan Sya'ban adalah bulannya menyiram, bulan Ramadan adalah bulannya panen. Rajab itu disebut dengan syahrul istighfar, artinya memperbanyak, sunahkan memperbanyak istighfar. Makna tersirat di balik istighfar adalah taubat kepada Allah. Artinya apa? Seharusnya yang kita lakukan jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan, kita sudah bersih dulu dari dosa-dosa dan seterusnya, termasuk dosa penyakit hati. Artinya bersihkan dulu, bersih. Kemudian bersihkan, sempurnakan pembersihannya di bulan Sya'ban dengan yang tadinya mungkin riya jadi mulai ikhlas beramal, yang tadinya sombong rendahkan, hancurkan, lawan kesombongannya terus di bulan Sya'ban. Kemudian yang tadinya hasudnya dibuang, kita nggak mau menentang Allah, sudah apapun yang Allah tentukan dan seterusnya, khalas yani kita nastaslim, kita pasrah kepada Allah, nerima. Ini dibiasakan di bulan Sya'ban, seakan-akan itu kan kayak nyiram tanaman yang sudah kita tanam. Nah, bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Bayangkan hati yang begitu bersih dari penyakit-penyakitnya digunakan untuk apa? Untuk
mengarungi keistimewaan, untuk mengarungi bulan suci Ramadan, dan pada akhirnya mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Kan luar biasa, sempurna sekali itu. Coba ketika memang benar-benar bersih, dia ikhlas karena Allah. Wow, pahala di bulan suci Ramadan lipat gandakan ya, luar biasa. Berarti yang dia dapat pahala luar biasa. Dia bersih dari hasud dan seterusnya. Akhirnya pahala menjadi utuh. Ini yang hebat yang seperti ini. Yang hebat yang seperti ini. Jadi sebenarnya kita membahas ini di bulan Ramadan sudah telat sebetulnya. Kita harus akui itu. Itu sudah telat. Harusnya pembahasan seperti ini itu dimulai jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan. Karena apa? Apa maknanya? Ya kita memang betul lebih baik telat daripada tidak sama sekali, itu benar. Tapi jangan jadi pembenaran kesalahan yang kita lakukan. Ya kita salah, kalah start itu memang betul itu. Karena tentu lebih berat ketika masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan kita punya kebiasaan buruk, punya penyakit hati, punya dosa dan seterusnya, itu berat. Walaupun memang bulan suci Ramadan sendiri itu menjanjikan ampunan dosa. Itu benar. Kan begitu, menjanjikan ampunan dosa, menjanjikan kasih Allah. Tapi akan lebih berat, akan sangat berat. Beda kayak gini aja lah, atlet-atlet itulah, lari misalkan. Dia sudah biasa training dengan lari apa, ototnya jadi lentur dan seterusnya. Ketika start hari H, gampang. Karena sudah aman, udah tinggal menang, dia dapat pahala, dapat piala, itu sudah. Tapi yang gak latihan, katanya hebat dan seterusnya, tiba-tiba start keram tuh. Ini kan repot. Maka keram inilah yang nanti mungkin kita sebut dengan di pertengahan bulan Ramadan itu sudah kayak normal bulan-bulan sebelumnya saja, sudah hilang semangat tarawih. Ini keram sebetulnya. Nah, baik, sekarang kita mungkin jawab pertanyaan tadi. Gimana sih tipsnya untuk membersihkan hati itu? Tadi sepakat ya bahwa penyakit hati itu tadi ya, penyakit hati adalah penyakit yang berbahaya. Baik kita bawa ke alam nyata, alam zahir. Kalau kita punya penyakit yang sangat berbahaya, yang kita lakukan apa? Berobat. Oke. Dalam hal berobat, apakah berobat ke orang sembarangan, obat sembarangan, atau bagaimana? Resep yang khusus dari orang yang khusus, yang ahli di bidangnya. Siapa itu, dok? Dokter. Nah, sebagaimana fisik kita juga ada dokternya, maka hati juga ada dokternya. Ada dokternya. Karena ilmu hati bukan ilmu teori belaka begitu, tidak. Dan pelik, rumit. Masya Allah, luar biasa. Kita butuh siapa? Butuh dokter hati. Awas, hati-hati, jangan maknai dokter hati jadi dokter cinta. Awas, ini beda lagi. Ini beda pembahasan. Ini dokter hati dalam hal membersihkan hati dari penyakitnya, ngobati ini, mengobati penyakit hati kita. Ini nih yang kita ingin bereskan ini. Dokter hati itu istilahnya adalah mursyid. Guru yang membimbing, mengarahkan, atau bahasa lainnya murabbi, guru yang mentarbiyah. Allah bicara tentang guru ini, Imam Zarruq, yani fima adzkur, seingat kami Imam Zarruq, beliau mengatakan guru itu ada 3, maknanya kurang lebih begitu. Pertama ada Syekhut Ta'lim, yang kedua Syekhut Tarbiyah, yang ketiga Syekhut Tarqiyah, atau yang ketiga Syekhul Fatah, sebagian menyebutnya Syekhul Fatah. Syekhut Ta'lim itu guru yang ngajarkan teori-teori kita. Ngajari sholat 5 waktu itu wajib ya, caranya begini, itu adalah Syekhut Ta'lim. Syaratnya cuma 3 aja. Lisanun fasih, lisannya fasih. Aqlun rajih, akalnya bagus, kuat. Ya, ilmun sahih, ilmunya benar. Jadi Syekhut Ta'lim itu 3 itu. Dan guru itu mayoritas ya Syekhut Ta'lim itu. Yang kedua Syekhut Tarbiyah. Syekhut Tarbiyah itu siapa? Dokter hati itu. Jadi yang membersihkan hati kita dari penyakitnya. Jadi bukan hanya fokusnya ngajari sholat 5 waktu wajib ya, tapi benar-benar harus diperhatikan sholat 5 waktu. Bukan hanya praktek bagaimana rukunnya, syaratnya, enggak. Tapi bagaimana hatinya tulus ikhlas karena Allah, diuji betul, diarahkan betul seperti itu terus begitu. Ini namanya Syekhut Tarbiyah. Kita nggak boleh Syekhul Fatah, ini terlalu ini kayaknya bukan bagian kita nih.
Kalau untuk urut tarqiyah itu kan mengangkat dari satu makam ke makam yang lain, urut tinggi sekali ini, dan pembahasannya yang masih terjangkau oleh kita sajalah gitu ya. Nah itu dokter hati itu adalah guru mursyid, adalah murabbi. Dan biasanya yang murabbi ini memang fokusnya kepada pendidikan hati, ngobati hati murid-muridnya dari penyakit-penyakit hati gitu. Ini khusus ini. Bahkan guru murabbi ini ya guru yang sesungguhnya ya, guru yang sesungguhnya yang masya Allah, yang dalam sebuah riwayat bahwa orang tua itu ada 3, abun auladaka, abun allamaka, wa abun zawajaka bintah. Orang tua yang ngajarimu, orang tua yang menyebabkanmu terlahir, maksudnya bapak ibu itu, orang tua atau ayah yang mengajarimu, yaitu guru itu. Kemudian yang ketiga adalah yang menikahkan putrinya denganmu. Nah yang kedua ini yang paling pantas menyandang itu tentunya ya tarbiyah ini, guru hati, karena menyelamatkan kita daripada penyakit yang begitu berbahaya yang bisa membuat amal kita tidak diterima, dan kalaupun diterima bisa membuat amal menjadi hangus. Nah ini kita butuh intinya kepada ini guru yang membimbing. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, apa kita nggak bisa sendiri saja? Kalau kita berbicara bisa, maksudnya al-imkan al-aqli al-mahad, yani maksudnya murni, mungkin secara akal, mungkin saja. Tapi faktanya mengatakan tidak. Dan Anda yang mencari fakta, ya jangan bersandar kepada kemungkinan secara logika saja, tapi lihat kenyataannya, gitu. Kenyataan fakta di lapangan bagaimana? Karena kita kan belajar juga dalam ilmu akidah, ada al-imkan, ada al-wuqu', ada wujubul wuqu'. Imkan itu mungkin terjadi, wuqu' itu fakta yang terjadi, wajibul wuqu' maksudnya harus terjadi, pasti terjadi gitu. Jadi terjadi dengan wajib terjadi itu sebetulnya secara di lapangan sama, cuman tingkat kekuatan, kepastian kejadiannya ada di yang pertama. Nah, kalau kita mau mencari, lihat yuk kenyataan, yuk mari kita lakukan survei apakah mungkin maksudnya secara umum ya, secara umum di lapangan seseorang bisa bersih hatinya tanpa melalui seorang guru. Susah sekali, banget susahnya. Jadi ya perlu guru. Kemudian yang kedua, ini karena waktu ya, kita harus ringkas. Yang kedua, kita itu untuk bisa membersihkan hati terus ada namanya mujahadah. Mujahadah berarti memerangi hawa nafsu kita. Karena kan ujung-ujungnya apa sih? Sumber dari penyakit hati itu, induknya apa? Cinta dunia. Yang mencintai apa? Hawa nafsu kita. Yang cinta dunia apa sih? Hawa nafsu kita. Maka kita perlu lawan ini. Kalau kita bisa lawan, maka penyakit-penyakit hati tadi rontok juga nanti pada akhirnya. Kalau dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak kita cintai, semua penyakit hati itu rontok semuanya, tidak ada. Maka kita perlu namanya mujahadatun nafs. Kita memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu tentu yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat. Baik. Hawa nafsu itu diibaratkan seperti seekor anjing yang begitu ganas, akur yang begitu ganas. Nah, kita kalau berhadapan dengan seekor anjing, sehebat-hebatnya kita, tapi kalau anjingnya begitu ganas, atau mungkin anggaplah itu singa atau apa, silahkan, harimau, ya kemungkinannya dua kemungkinannya. Pertama, kita yang mati. Yang kedua, kita selamat tapi babak belur kita. Sudah enggak ada. Selamat total enggak, kita kan orang berantem sama yang seperti itu. Kemungkinan tipis selamat tanpa luka dan dia ganas, dia hebat itu si anjing. Sesulit itu yang sedang melawan. Ya, dan untuk
karena kita memang berat kalau kita mengandalkan diri kita, artinya kemampuan kita. Walaupun ini bahasa salah juga sebetulnya. Mengandalkan diri udah salah kan gitu ya. Tapi ini bahasa umum lah ya, bagaimana mengandalkan potensi dirinya sendiri, kemampuan dirinya untuk menghadapi hawa nafsunya. Seperti tadi menghadapi. Nah, maka cara terbaik bagaimana? Ya kita cari siapa pemilik anjing ganas atau harimau tadi itu. Oh, kita tahu pemiliknya sudah. Yang terbaik adalah kita mohon kepada pemilik tersebut supaya tolong jinakkan. Jinakkan untuk kita. Ya paling tidak kalaupun berantem sama kita kan ditolong sama dia itu. Gitu. Dan yang menciptakannya itu adalah pawangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini maksudnya banyak-banyak berdoa dan seterusnya kepada Allah. Makanya thariqah itu otomatis banyak doanya. Thariqah itu kan cara mendekati daripada Allah. Di dalamnya ada mujahadatun nafas tadi itu, dan otomatis ada banyak doanya. Ada juga banyak zikirnya. Zikir itu diantaranya untuk apa sih? Sama, untuk supaya kita selalu ada di dalam naungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Di antaranya juga kita ditolong untuk melawan hawa nafsu. Nah, jadi yang kita butuhkan yang kedua adalah senantiasa ingat, sadar, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk memerangi penyakit hati tadi itu ya. Untuk penyakit hati. Yang ketiga otomatis kita belajar dong. Itu belajar dong tentang apa sih penyakit hati itu yang harus kita ini belajar, ini secara rutin harus belajar. Tidak ujuk-ujuk kita datang pada seorang guru yang katanya hebat tapi kita nggak ngerti apa yang enggak, kita belajar, harus belajar, harus kita belajar. Makanya ada namanya al-manhajul amali dalam berthariqah itu. Manhaj amal itu metode amalan yang biasa dipraktikkan dalam thariqah. Artinya yang dijalankan. Bagaimana sih dalam berthariqah itu metodenya? Ada 5 atau 6 amalan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Kita tidak akan bahas ini saat ini ya, tapi diantaranya apa? Nomor 1 tuh ilmu. Yuk katanya berthariqah, artinya bermurid kepada seorang guru, tapi tidak ngambil ilmunya. Enggak. Saya mau ngalap berkah aja lah. Kapan ada majelisnya beliau saya mau ikut hadir, tapi nggak apa-apa, nggak usah ngedenger, nggak usah apa dan seterusnya. Ya, berkah mungkin dapat, tapi ilmunya nggak dapat juga, repot kalau gitu. Ya berkah dapat, tapi ada ukurannya kan. Berkah itu hanya kebaikan yang banyak. Nah, makanya kami sering dalam diskusi sering mengatakan, ingat ya, betul al ilmu itu nurun. Ilmu itu nurun kalau diartikan cahaya. Tapi kalau al ilmu nurun maksudnya bisa menurun, enggak bisa. Orang alim tidak mesti punya anak alim, karena ilmunya enggak bisa diturunkan ke anaknya. Sama orang alim punya muridnya ngaku muridnya orang alim. Saya muridnya Syekh Fulan. Anda muridnya Syekh Fulan, tapi Anda belum tentu alim seperti Syekh Fulan karena ilmunya belum tentu nurun. Gitu. Yang benar al ilmu nurun cahaya ilmu itu. Tapi bukan berarti turun dari atas ke bawah dan seterusnya, enggak. Nah, ini juga autokritik ya kepada kita semuanya, khususnya di Jamaah Al-Bahjah. Mungkin di antara kita itu ada yang berbangga dan sah ya, dalam konteks tertentu bangga itu bisa dekat dengan guru kita Buya Yahya. Dekat gitu ya, merasa dekat. Alhamdulillah. Tapi tolong ingat bahwa kedekatan kita ya, kalau kita nggak ngambil ilmu beliau, arahan beliau, irsyad itu petunjuk beliau, tarbiyah beliau, ya semua sia-sia. Sia-sia hangus total? Ya enggak juga, kebaikan tetap ada. Tapi sisi ini yang sedang kita bahas ini dia nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Gitu ya. Nggak akan dapat. Kita semua jangan hanya merasa itu, tapi ilmunya nggak diambil, arahannya nggak diambil. Nah gitu ya, insyaallah. Ini caranya. Yang pertama ya, kita butuh guru yang membimbing. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa, zikir sama Allah, memohon kepada Allah agar kita dimenangkan atas hawa nafsu kita, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati kita. Kemudian yang ketiga, belajar. Jadi kita mau nih sama guru tadi itu, harus ini nomor 1 ya.
dibimbing dan seterusnya. Itu benar-benar mau, bukan hanya saya jadi muridnya Syekh Fulan udah selesai, enggak begitu. Tapi saya memang jadi muridnya dan saya pengen dibimbing, diarahkan. Dan juga kadang-kadang penyakit hati seorang murid juga kadang ketika gurunya mengarahkan, membimbing, mencari pembenaran pendapat ulama-ulama lain misalkan. Padahal ini satu kita sedikit tambahkan di sini, walaupun nanti mungkin ada segmentasi tersendiri tentang ini. Beda antara pendapat dengan bimbingan. Beda antara pendapat dengan bimbingan. Pendapat itu antara satu ulama dengan ulama yang lain yang sama-sama pakar, ahli di bidangnya, nilainya sama. Contoh, Syekh Fulan berpendapat bahwa pekerjaan A ini boleh. Syekh yang B mengatakan Alan tidak boleh. Anda silakan ambil A atau ambil B. Sah. Tapi kalau kita berbicara petunjuk, arahan seorang guru, ketika guru mengatakan ambil yang A saja, ya sudah, itu arahan. Sama kayak begini. Ada seseorang ya datang ke konsultan misalkan. Kemudian mengatakan saya diterima di perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan ini di tekstil, yang A ini tekstil, yang B ini ini perusahaannya dia jasa pelayanan di kebersihan misalnya, seterusnya. Kemudian konsultan yang tadi melihat karakter orangnya, pengalamannya, skillnya dan seterusnya, mengatakan yang cocok buat Anda itu adalah yang B, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan skillnya. Kemudian mengatakan yang A juga boleh kok, ini kan nggak nyambung. Ini kita nggak berbicara dengan boleh tidak boleh, tapi mana yang pantas, dan yang tahu itu guru. Makanya di para sahabat dulu tuh ada yang sering bertanya pada Nabi, ada yang bertanya ayul amali afdal, amal apa yang afdal? Ada jawabannya salat, ada jawabannya yang lain, birrul walidain dan seterusnya. Kenapa berbeda-beda? Yang tetap sana ulama apa? Tergantung daripada yang bertanya, halnya masing-masing. Maka enggak. Nah, irsyad, petunjuk, bimbingan ini itu guru yang bisa memberikan. Itu guru. Ini persis seperti itu. Karena guru seperti dokter tadi. Obat itu ada banyak. Apa di etalase itu obat banyak, obat pusing misalkan ya, sakit kepala. Mungkin ada 10-20-nya. Tapi dokter yang ahli, yang sudah menangani kita, tahu kita bagaimana penyakitnya bagaimana, akan memilihkan yang paling tepat. Ambil A, ambil B. Itu fungsinya. Makanya ada belajar, itu untuk tahu resep, untuk tahu obat-obat tadi. Itu tahu tuh kita ya, dari kitab apa kita tahu. Tapi yang memilih yang tepat adalah guru. Makanya juga tolong ingat, guru itu cukup satu. Nah, tapi kan syekh yang ambil ilmunya. Makanya dalam thariqah itu katakan guru kita itu seperti ayah kandung. Kalau ulama-ulama yang lain itu seperti paman-paman kita. Selama tidak ada pertentangan arahan dan petunjuk, ambil semuanya. Tapi kita gak ada perbedaan, ya yang lebih ahli, lebih dekat dengan kita, lebih mengerti kita, guru kita. Dan kan gak mungkin guru ngajarkan yang tidak-tidak, kan gak mungkin. Atau juga dalam memilih guru juga ada cara-caranya, gitu ya, diantaranya. Nah ini juga keunggulan kenapa kita harus punya guru. Ya. Sekarang jujur saja, kalau kita datang ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, dengan penyakit yang sama, yakin obatnya beda-beda. Dosisnya pun beda. Nah sekarang ada dokter yang sangat pengalaman, ahli di bidangnya, sudah jadi dokter keluarga kita, tahu riwayat kita dan seterusnya. Kemudian ngasih resep tertentu dengan dibandingkan, dijajarkan atau disejarkan dengan resep-resep tadi. Mana yang paling kita percayai? Otomatis yang ini, otomatis itu. Dan naudzubillah, di antara sebab kegagalan murid dalam menjadi seorang murid, membersihkan hatinya, dia hanya tadi ini, dia tidak bisa
menempatkan posisi sebagai seorang murid kepada gurunya. Ini bahaya juga, nggak beres-beres nanti hatinya. Nah, Masya Allah, Dalam gitu. dalam sekali ini, luar biasa. Ini sangat penting untuk para penuntut ilmu ya. Iya. Sangat penting sekali untuk penuntut ilmu. Ini tim media nih, ini pembahasan yang terakhir tadi ini sangat luar biasa, memecut kita semua sebagai para santri atau penuntut ilmu, harus disebarluaskan. Ini luar biasa. Baik, karena waktu Ustaz, saya sebetulnya masih pengen ini banyak sekali yang ingin ditanyakan Ustaz, tapi berhubung waktu kita akan tutup dulu untuk segmen kali ini, dan kita masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin sebelum ditutup Ustaz, ada pesan terakhir, pesan di segmen ini, kemudian juga langsung ditutup dengan doa keberkahan Ustaz. baik, intinya untuk kita bisa mendapatkan pahala secara khusus ya, pahala puasa secara khusus dan keistimewaan bulan suci Ramadan secara umum, hal yang harus kita lakukan tentunya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan syariah. Itu yang pertama, dan meninggalkan seluruh kemaksiatan apapun itu. Apapun itu. Karena kemaksiatan itu berpotensi untuk menggugurkan pahala. Kenapa kami katakan begitu? Ya kita tahu bahwa batal puasanya misalkan orang yang berbohong enggak, tapi pahalanya tidak ada. Apakah batal puasanya orang yang menggunjing? Enggak, tapi pahalanya tidak ada. Makanya jangan hanya mari kita beribadah sesuai dengan tata caranya atau yang sah tadi itu, tapi awas, langkah yang kedua, tinggalkan seluruh kemaksiatan. Namanya sebagian ulama mengatakan seluruh kemaksiatan, apapun itu bentuk kemaksiatannya yang dilakukan oleh seorang hamba di saat dia berpuasa, berpotensi menggugurkan pahala puasa itu. Apapun itu. Ini berat sekali ya. Dan ingat, di antara kemaksiatan itu ada banyak yang dilupakan. Apa itu? Kemaksiatan hati. Padahal ini yang lebih mengerikan, ini yang lebih berat, ini yang lebih keji. Jadi jelek sekali lah gitu. Ini yang harusnya kita betul-betul berhati-hati sekali dalam hal hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, gitu ya. Dalam hal ini kita harus betul-betul hati-hati. Ya. Dan insya Allah semoga kita semuanya bisa selamat dari penyakit hati dan dari maksiat apapun itu, apapun itu kemaksiatan yang bisa menghalangi kita dari pahala ataupun dari ampunan Allah ataupun menggugurkan pahala ibadah kita. Baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dari terjerumus ke dalam kesalahan, ke dalam kesalahan-kesalahan yang menggugurkan pahala, apalagi kesalahan yang bisa membatalkan puasa kita. Dan semoga Allah jadikan hati kita hati yang mengagungkan syiar-syiar Allah, hati yang mengagungkan bulan suci Ramadan, hati yang mengagungkan puasa di bulan suci Ramadan, hati yang mengagungkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, hati yang mengagungkan membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita semuanya semakin hari semakin baik, di bulan Ramadan mendapatkan ampunan secara khusus, dan kita bisa mendapatkan segala kebaikan yang bersambung sampai bulan-bulan berikutnya, tidak hanya di bulan suci Ramadan, bulan-bulan berikutnya. Dan semoga kita semuanya panjang, diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah, wafat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, ala hadin niyam wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran Ustaz, jazakumullah sanad jaza atas ilmu-ilmu yang barusan disampaikan. Tentunya
ini bisa menjadi bekal untuk kita dan para pemirsa semuanya dalam menjalani kehidupan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin segmen kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Pada pemirsa dan penggemar setia channel YouTube Al-Bahjah Cianjur, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Bahjah Cianjur, karena akan ada tayangan-tayangan yang sangat mengedukasi untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan. Kita tutup Ustaz Sohaib dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya Muhsin dan rekan saya. Kita undur diri, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.